Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Yeay. Yeay. Akhirnya ya kita bisa gak bertemu ya, tapi ya virtual juga ya Pit ya. Aduh. Kenalin Ya atuh. nggak apa-apa lah, lagi musim virtual. Iya, musim virtual. Ya, musim virtual jadi kebiasaan gitu kan. Ya gimana kan di normal apa ya, jadi harus biasa. Iya, benar gitu ya. Non kebiasaan baru tuh. Benar. Kebiasaan baru virtual terus kan bosen ya. Jadi muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Betul. Nah, ngomong-ngomong gitu, ente belum kenalan karena yang dengar kan nggak tahu. Wah, ini siapa? Siapa wanita cantik ini, wah, kan gitu. Ada. Wanita cantik kumakan udah bangetan, Mi. Iya kan, dengan mendengarkan suara kan tahu, wah ini suaranya seksi ya. Kayak Mulan Jamila. Anjay, cempreng juga. Cempreng, oke. Ya berarti awalnya benar ya. Iya, halo guys. Apa panggilannya apa ini teh? Apa? Para pendengar balada teh apa? Balada Friends. Wede, Balada Friends. Perkenalkan, nama aku Fitri Febriani. Aku lahir di Cimahi, tinggal di Kopo, rumah di Ciwidey. Ya kayak gitulah pokoknya. Iya. Bingung kan? Terus aku anak satu-satunya. Wih. Mau ngebahas itu kan? Aku anak satu-satunya dari orang tua aku. Jadi ya orang lain mah suka bilangnya, katanya anak satu-satunya teh manja, betul, selalu diturutin, gitulah ya. Iya. Tapi aslinya mah ya lumayan lah, ya wajar ya anak satu-satunya. Ya masa enggak sih kan? Jadi anak-anak satu-satunya maksudnya nggak dimanjain ya pastilah, nggak mungkin lah. Iyalah, siapa lagi kan, gak ada lagi anaknya. Iya, mau itu mau ini tinggal bilang aja, dibelinya mah enggak. Iya, dibelinya mah enggak, ya gimana duitnya juga. Iya. Orang tuanya banyak duit apa kagak. Kemampuan ekonomi orang tua juga tergantung ya. Nah gitu. Iya, kan orang-orang yang mikir anak manja tuh, wah gampang nih beliin ini gampang, beliin ini gampang, tinggal bilang aja. Ya kalian goblok gitu. Ya kenyataannya ya. Ini juga kan Bapak Fahmi juga tahu mungkin ya, sama ya, ngerasain. Saya juga sebagai anak tunggal ngerasain. Gak asal tunjuk aja pengen limosin, gak bakal langsung dibeliin limosin, belinya Hot Wheels dulu. Ya gitu. Iya. Tapi Pit, ngomong-ngomong anak tunggal kan kita juga pasti punya keresahan lah tuh. Keresahan mana nih sebagai anak tunggal perempuan ya? Nah, sudut pandangnya kan perempuan nih, anak tunggal nih perempuan, jarang-jarang nih. Enggak jarang-jarang, maksudnya jarang nih ada yang ngomong sudut pandang perempuan lah. Keresahan ente nih jadi anak sulung tuh apa sih gitu? Apakah sama-sama orang yang cowok atau beda gitu kan takutnya? Perasaan. Kalau perasaan mah ya gimana ya, seneng-seneng. Kayaknya sama aja merenya, maksudnya semua orang juga ada enak gak enaknya gitu ibaratnya kan. Mungkin kalau waktu kecil enak karena kan gak punya saingan, belum ngerti apa-apa mah pasti lebih enak anak satu-satunya lah gitu ya. Betul. Gak ada sirik, gak ada apa. Tapi kalau udah besar sebenarnya butuh sih kayaknya kakak sama adik, walaupun kembali lagi katanya kalau ngobrol sama yang punya kakak ataupun punya adik, kembali lagi gimana kita punya kakaknya. Kalau misalnya aku nih pengen punya kakak, udah kakak aku mah nyebelin, nah kan belum tentu juga ya. Jadi perasaan aku mah nggak tahu sih, aku mah biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Dibilang sedih juga ya gitu kan, belum tentu. Punya kakak juga belum tentu enak, punya adik juga belum tentu enak. Betul. Jadi biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja tuh, karena belum. Tapi ente kalau nyerita gimana dong? Kan kalau orang sih orang. Tapi gini. Orang benerin cerah ngomong orang. Kan anak tunggal nih, kan biasanya orang-orang tuh kan kalau orang lihat-lihat sih ya, teman-teman orang kalau curhat tuh bisa ke kakaknya, ke adiknya gitu kan. Nah kalau kita kan sebagai anak tunggal, kalau orang pribadi sih orang jadi jarang cerita gitu. Jadi nggak tahu mau cerita sama siapa. Sekalinya mau cerita sama teman tuh kagoknya tuh sih gitu lah. Mana gitu tuh sih?
Bener, berat sih. Bukan perasaan berarti ya maksudnya. Ya. Gimana ya, berat tuh kan bukan perasaan sih menurut aku mah. Ya emang berat gitu jadi anak satu-satunya teh beratnya teh karena semua permasalahan teh asa dipegang sama kita sendiri gitu. Beban kan tumpuannya teh kita sendiri gitu dan memang bingung gitu cerita ke orang tua tuh kan nggak bisa segala ceritain sama orang tua gitu kan. Betul. Apalagi kalau ceritanya tentang orang tua buat gue gak bisa tambah-tambah gitu. Masa? Misalnya orang tua pasti kan berantem misalnya ya, benar Iya, nggak? benar. Aja lagi berantem, duh iku gimana ya caranya ya biar orang tua maafan, yang mikir aku, ya semuanya tuh aku gitu. Kalau punya kakak adik kan, kita giniin yuk, apa misalnya orang tua anniversary bener. misalnya, kita kasih kejutan. Nah aku mah ngerasa ya karena memang orang tua juga bukan orang yang suka bikin surprise gitu. Jadi kalau mau bikin anniversary juga udah mah sendiri ngerayain kan. Garing. Ya nggak seru aja gitu. Nggak seru naon sih keri-keri gitu. Bener. Ya, bener gitu keri-keri. Liarnya kalau punya masalah yang diri sendiri aja misalnya nih waktu belum mau cari kerja gitu berat kan nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu, uring-uringan juga nggak bisa, itu nggak cerita ke orang tua juga nggak enak, takutnya jadi beban mereka. Yes. Nah apalagi ya gitu kayak tadi, apalagi kalau orang tua yang berantem itu lebih clear. Bener sih. Mempersatukan mereka, kita sendirian. Mantap guys pokoknya mah. Orang gimana waktu kecil, waktu SMP SMA ya berantem lah orang dua orang deh. Orang bingung ya, anjing aing udah mah cing deh. Iya, nya orang mikirnya jauh gitu nya. Kumaha ieu mun nepi ka cerai ini amit-amit lah baheula aku mikirin nepi ka ditu, aduh ya Allah. Kumaha ieu lamun nepi ka pisah gitu kan. Oh nyerita ke teman. Anjir ini masalah keluarga cing ini. Nah masa gitu nyerita ke teman gitu kan, mau cerita malu. Gak cerita, bingung nyari jawabannya gimana. Nyerita ke bibi ya masa nyerita ke bibi gitu kan, ke saudara juga masa gitu kan. Pada akhirnya kan ya udah gitu, pada akhirnya ya mereka aja yang minta maaf masing-masing gitu kan, kita nggak ngebantuin apa-apa sih. Menurut orang sih gitu. Udah mah kadang orang tua tuh ada yang suka gini bapak kamu mau gini, mama kamu mau ke kita marah-marahnya tuh gini kan. Bener. Dan mama kamu gini, dan bapak kamu gini, itu selalu terjadi gitu, banyak yang bilang juga iya di keluarga aku juga gini tapi kan itu mah semuanya limpahin ke kita gini, marahnya tuh ya udah ke kita semua, gak ada lagi, gak ada kakak gak ada adik ya kayak gitulah. Iya sih bener, apalagi kalau udahlah gitu kan, udah stres banget udah. Mana kalau stres banget gimana? Tapi kalau orang stres banget nih antara tidur nggak tuh ngomong jeung tembok gitu. Mana kumaha? Stres apa gimana? Nyamun udah stres banget gitu kan, pasti kan orang sebagai anak tua kan pasti loba pikiran gitu kan. Ya entah kuliah entah apa gitu kan. Nah pas itu sewaktu-waktu kan pasti ada momen di mana kita tuh down banget gitu kan, stres banget gitu, nggak mau ngapa-ngapain, udah pusing, mau nyerita ke orang tua nggak bisa, mau nyerita ke teman apalagi gitu. Nah yang maneh lakuin apa gitu? Ya gimana ya, cari solusi aja sih nih kalau aku ya. Ya udah cari, maksudnya udah down banget nih, nah berarti aku kurangnya apa, kadang kalau down dulu aja, rasain dulu oh ada hidupnya ada kalanya down gitu kan, rasain aja dulu, soalnya ya gitu karena bingung mau cerita ke temen, bingung mau cerita ke orang tua apalagi gitu, nggak enak udah gede makan, dirasain aja terus ya udah cari solusinya sendiri gitu. Udah pokoknya mah serba sendiri, kayak dulu mah segala buat sendiri ya, waktu kecil mah, udah besar mah segala aku sendiri. Sampai misalnya nih anak perempuan kayak aku, nah kadangnya jarang gitu ya, apalagi ya kalau aku mau menengah lah di orang keluarganya, mau pembantu juga buat apa, ada atuh anak cuma satu ya, si Danam nggak akan berantakan, nggak akan gimana, terus ayah ngebantuin siapa lagi, cewek, apalagi cewek gitu anaknya misalnya, ya maknya masa we atuh udah diem aja gak punya teman kan, ayah lain mah kamu atuh kakaknya bagian ini, adiknya bagian ini, kan aku mah enggak ya. Untungnya sih mama ngerti, maksudnya mama juga tetap ngebantuin gitu, atuh anaknya cuma satu gitu kan, ya pasti kan cowok juga gitu yang nganterin,
Misalnya Betul. mama nih minta antar ke anak, Betul. ya pasti gitu kan. Heeh. Dan pasti ada lagi, gak ada lagi, kita tuh gak boleh mager kalau udah disuruh. Mager, udah gak ada lagi gitu kan anaknya. Betul. Di saat mau Gak ada nganterin yang bisa lagi malas tuh ya gak bingung mau nyuruh siapa. Udah lah naik ojek aja. Ya iya sih gitu kan. Tapi ya kenapa harus naik ojek ada kita gitu kan. Nah gitu kan. Tapi Pit mana pernah Ya sebel berat ya? lah, berat. Berat. Pit mana pernah sebel dah tetangga orang sampai sekarang masih ditanya kalau ada teman-teman orang tua kalau nggak tetangga-tetangga, putra ibu iya gak sabaraha sanes gak sabaraha ieu nu kasabaraha ieu mah mung hiji-hijina hiji-hijina enak atuhnya cenah bade nambah deui moal cenah sok kitu tah sih babaan banyak itu teu. Aku mah kayak paling sih kalau yang gitu pasti ada ayah wae sih, sampai gede gini pun masih gitu. Kenapa Cina nggak punya adik lagi? Dan memang kebetulan mama aku tuh nggak pernah KB Mi. Emang nggak dikasih aja mungkin ya. Sama berarti. Oh nggak pernah KB juga? Enggak tuh. Nggak pernah KB ya, mungkin nggak dikasih aja gitu kan, pasti meni iritnya, meni alim dari punya anak lagi Cina. Bukan alim kan di bejaan ke KB-nya. Emang nggak dikasih aja gitu. Iya tapi kalau bete kalau gitu, meni raosnya dalam hati, raos di mana ucu dalam hati. Siap pikir. Mana pikir beban di orang KB raos. Emang orang tuh mengira beban guys gitu kan. Iya sebenarnya di beban-beban ting, tapi pasti lebih enak kita emang gitu ya. Maksudnya kita nggak punya adik loh Mi, walaupun nauzubillah min dzalik, misalnya kita biasa-biasa aja juga nggak punya beban, kita nggak punya adik. Orang lain kan kadang mikir beban tuh contoh buat adik atau misalnya ngebantuin adik sekolah. Kita mah kan enggak kan. Iya, cuman jadi omongan tetangga. Iya gitu doang. Iya sih. Tapi dah kalau misalnya kita ya sekarang udah 20-an gitu kan, udah punya adik kan kayak bukan punya adik, malah kayak punya anak. Iya, lucu oke sih. Oh ini siapa? Kurang lucu sih. Oh ini adik Fahmi. Kok bedanya 20 tahun ya? Mungkin ini anak Fahmi. Jangan dihilangin Mi, 20 berapa Mi? Ya 23 tahun, menuju 23 tahun, menuju udah tua. Iya. Ya gak usah ditekan-tekan menujunya, aku udah lewat, tenang. Iya, kamu kan udah 24. Ya maaf. Bukan terlucu kan punya adik 24 tuh. 24 asa budak kok ini mah. Bukan adik. Ini aduh ya Allah. Ya tapi aneh sih emang. Masih ada weh, gak akan punya adik, masih ada yang nanya kayak gitu teh. Ya gak logik, bukan gak logika sih maksudnya. Ya kalau punya adik tuh ya jauh umurnya anjir gitu kan. Terus kayak gini Mi, ada gak sih yang nanya gini, emang kamu gak mau punya adik gitu? Suka ada yang gitu gak? Sering, pernah orang. Suka ada. Ya bukannya gak mau ya gitu kan. Tapi pernah waktu kecil mah, pernah gak pengen punya adik gitu? Wah pengen banget dulu waktu kecil. Iya. Kalau ditanya gitu pengen pas udah umur SMP SMA pengen punya adik gak? Udah saking enaknya gitu ya ditanya gitu. Ya sedikasihnya aja. Sampai pernah. Ini sampai pernah waktu kumpulan keluarga orang dikasih tahu cara top chairnya katanya ke indang orangnya. Ya si bapak nasuk mam toge tara cina. Namun mam toge mah yang top chair. Makan toge katanya, makan toge tara ya. Ya makan toge gak? Coba makan toge cina. Insya Allah top chair. Ada. Ya Allah saking lucunya orang sampai ingat sampai sekarang anjir. Aduh. Terus ku Mami dibilang gede ke bapak. Enggak, jadi jadi keluarga, kumpulan keluarga, orang sedang main lah di situ. Kebetulan orang mendengarkan obrolan gitu lah. Gitu. Padahal bukan konsultasi pengen minta adik padahal. Ya Allah.
Tapi berarti bener ya. Ya maksudnya anak tuh memang maksudnya dikasih rezeki itu gitu. Buktinya nggak dikabeh juga gede hari belum rezeki mah. Iya benar. Ai kudu hiji mah anak mah hiji we. Mun kudu 2 nya 2, mun 11 nya 11 gitu kan. Lah gitu. Jadi gini, Ya. kan Pit satu-satunya Gimana? nih ya. Satu-satunya di keluarga. Terus nanti tuh Pitli kan nikah gitu kan. Sedangkan kalau cewek itu kan kalau nikah harus ngikutin suami, benar gak sih? Iya. Nah terus ntar Pitli gimana? Ngerti gak? Gimana Oh sih nggak maksudnya? ngerti. Ya Pitli kan orang tua. Makanya maksudnya ngikut apa? Oh ngikut ke ya ngikut apa sih pada kodratnya kan cewek itu kalau sama suami itu harus patuh lah ya. Nah, kan berarti kan kalau tanggungan cowok tuh kan orang tua sama istri, ya kan? Suami itu tanggungannya orang tua sama istri ya. Iya sama istri. Nah kan kalau istri kan harus apa ngabdi no sih sebenarnya ke suami teh. Ya ngabdi lah. Nah berarti kan orang tua Fitri kan berarti sendirian di rumah nantinya. Nah terus tar Fitri gimana? Oh berarti ikut tempat ya misalnya. Iya. Ya sebenarnya kalau orang tua aku mah ngobrolin kayak gitu mah udah sering sini ngobrolin kayak kalau misalnya tinggal nanti harus sama suami. Kalau orang tua mah sih nggak apa-apa. Aku tuh udah biasa dari SMA kan, nggak sama orang tua ya tinggalnya. Jadi orang tua tuh kalau nikah juga ya nggak apa-apa gitu, asal nggak jauh-jauh amat. Misalkan orang tua di Bandung nih, aku misalnya di Sumatera, di luar pulau lah gitu. Nah kalau kayak gitu mah ya pasti Ami meren cari suami teh ya, walaupun nggak tahu ya, walaupun alam udah belum tahu jodohnya juga siapa gitu. Kalau misalnya dapat suami itu kan pengennya tuh yang sefrekuensi, maksudnya sepemikiran kan pasti. Nah ya suami juga meren harus punya gimana ya, maksudnya dia juga harus mikir lah gitu. Kalau jauh-jauh amat kan kasihan orang tua aku, dan itu mah udah pilihan dia mau sama aku gitu, anak satu-satunya ya. Jadi kumanya kalau misalnya jauh-jauh, dan aku tuh emang gak mau serumah sama orang tua, emang gak mau. Oh kenapa? Udah sama suami aja gitu. Oh biar gak diganggu ya pas malam Jumat. Bukan, maksudnya yang mana salah satunya. Bukan gitu. Ternyata jadi kayak kata ngelobok mah, ya gak apa-apa kalau misalnya mau kata aku mah gak terlalu suka gimana ini ya, walaupun misalnya suami aku teh dianggap anak sama orang tua aku pasti gitu ya. Tapi tetap beda nih pasti ke anak sama ke menantu. Pasti ada bedanya gitu. Takutnya jadi yang salah teh anaknya terus, walaupun belum tentu ya. Yang mana orang tua aku juga kalau aku yang salah ya tetap aku yang salah. Gimana gitu gak enak ngeteh. Tapi gak tahu juga, cuman aku berpikirnya kayak gitu, dan orang tua aku mah nerima aja kalau misalnya aku gak mau tinggal sama mereka. Gitu, jadi gak ribet-ribet. Pokoknya orang tua aku mah santuy. Pokoknya mah apapun yang kamu jalani, kami mendukungmu gitu kan. Gitu. Iya. Jadi kemarin ya itu kembali lagi juga Mi, belum tentu anak itu semuanya kayak harus sama dia gitu, karena anaknya gak ada lagi. Iya. Gimana balik lagi ke orang tuanya masing-masing. Betul. Gitu. Saya sepakat dengan kamu. Iya kalau gitu. Terus kalau misalnya ngomongin uang misalnya ya, misalnya nikah tuh kan pasti misalnya aku kerja ya, tapi kan kalau kerja aku punya hak sendiri ya, uang perempuan punya hak sendiri masih ke orang tua. Tapi kalaupun misalnya aku nggak kerja, terus misalnya ya rumah pasti gini, kalau kata orang tua aku mah, dan hukum alam sih katanya kalau misalnya kamu bakal lebih sayang sama anak kamu daripada coba aku gitu, dan mah juga gitu, daripada ke nenek kamu lebih sayang ke kamu kayak gitu. Jadi ya dia udah ngerti sendiri gitu ya, jadi pasti kamu tuh uang tuh lebih dulu ke anak dulu daripada ke orang tua. Nah terus kan emang orang tua juga ya alhamdulillah punya pensiunan, jadi kayak ya nggak akan bergantung ke kamu, sok itu mah gimana kamu. Jadi nggak dibilang tulang punggung ting oke. Ya alhamdulillah sih posisinya nggak terlalu tulang punggung ting, karena emang orang tua punya pensiunan gitu gitulah. Guys enaknya PNS.
Ya betul. Maka dari itu kalian harus PNS guys. Jangan lupa tahun sekarang nggak ada PNS. Yeay. Guru, unggul. Iya guru doang sih Yang kan. lain ada guys, semangat. Iya jangan mau jadi sarjana pendidikan guys. Gak enak. Tapi jangan gitu guys, tapi gak ada guru guys. Iya kan guru mah ada di mana aja katanya kan gitu. Di rumah juga guru. Iya. Rumah juga bisa di sekolah, iya. Iya betul. Tapi kita oke cu. Ya sih. Pokoknya belajar yang giat. Semangat dieureunkeun. Hah? Nya mun guru areueuh di sekolah bapak didinya dieureunkeun. Ya kan jadi pensiunan. Jadi pensiunan. Ya bisa di pensiun. Ya Allah. Wah. Kayaknya cukup David. Karena Oh cukup aja ini. iya cukup Baik. aja lah. Karena saya juga bingung mau ngomong apa lagi. Ada ya yang kayak gini ya. Ada. Mama sayangi. Ada. Iya. Jadi makasih lah buat kalian yang udah dengar podcast Belada Kehidupan. Oke, terima kasih juga. Jangan lupa buat follow Instagramnya @podcast Belada Kehidupan dan @fitrifebia. Iya. Kalau mau follow. Yes, betul. Fitrinya pakai Y. Ya, Fitri. pakai Y, jangan pakai I. Jadi Fitrai. Iya. Yes. Ya, tidak lucu. Dadah semuanya. Oke, terima kasih Mami. Bye-bye semuanya.